Berbeda dengan Mulyono, Anies ternyata sejak masih kecil sudah mewawancarai ibu negara, yaitu istri almarhum Presiden Soeharto. Yuk kita simak videonya. Dan barangkali ini Bu, untuk supaya tidak bosan, Ibu sendiri barangkali yang mengatur semua yang di rumah ini. Ya, sebagian besar dibantu dengan kepala rumah tangga tentunya. Tapi sebagian mengenai suatu kebijaksanaan itu semuanya saya yang menentukan. Jadi tetap Ibu dan Ibu di rumah. Ibu rumah tangga. Ya. Sudah barangkali begitu Bu. Terima kasih banyak, ini kita diberi kesempatan. Saya datang ke Lebak tahun 2010 ketika mengantarkan pengajar muda bekerja menjadi guru di sana. Dan di tahun itu, bahkan mungkin sampai sekarang, ketertinggalan itu terjadi luar biasa. Indeks pembangunan manusia ini perlu jadi alat ukur yang diprioritaskan. Kita Bapak sekalian, sampai tujuan kita mengubah angka indeks. Tujuan kita adalah mengubah kualitas manusia Indonesia menjadi jauh lebih baik, bukan sekedar indeks. Kenapa saya katakan ini penting? Seperti kita ingin angka pengangguran kita menurun. Menurut saya itu tidak tepat. Kita perlu ingin agar pengangguran menurun. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuat alat ukur yang memudahkan. Misalnya disebut bekerja bila apa? Disebut bekerja bila minggu lalu bekerja 1 jam. Itu namanya kerja. Bapak sekalian, kalau caranya menghitung begitu, maka angka pengangguran itu menjadi amat rendah. Ya lagi nanggung soalnya. Kenapa? Ya dihitungnya adalah 1 minggu lalu bekerja 1 jam. Karena itu jangan hanya mengubah angkanya, tapi mengubah kenyataannya. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi saya setuju yang disampaikan Pak Sumawijaya. Kita perlu konsentrasi pada kesehatan, lalu pendidikan. Dua itu akan meningkatkan kualitas manusia kita. Dan saya sering sampaikan, bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia. Nah, ini PR yang disampaikan, menurut saya penting. Dan tadi disebutkan masyarakat sebagai subjek. Kita harus bekerja sebagai gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Setara. Negara dengan rakyat, rakyat dengan negara bekerja setara untuk mengubah kondisi dan melunasi janji-janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip ini tentu saja menjadi subjek. Nah, yang harus belajar siapa? Yang harus belajar negara. Karena negara seringkali menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pelaku pembangunan. Padahal sebenarnya pelaku pembangunan itu banyak sekali. Dan di civil society luar biasa. Hari ini kita berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang usianya 70 tahun. Ini adalah civil society yang membangun. Ini bukan bangunan yang dibuat oleh negara, tapi Muhammadiyah ikut ambil tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Indonesia memiliki pendidikan tinggi, dan itu dikerjakan sudah 70 tahun. Sikap ini yang harus muncul. Jadi saya setuju sampaikan tadi. Sebenarnya I think there's a phenomenon today that we're facing, that we have a children of 21st century. However, our school system is still operating in the 20th century mindset. So the students were 21st century, the teachers were 20th century, and the classroom layout is 19th centuries actually. I would say that the root cause is that our system today is still designed
for industrial age education system. Mass instructions, memorizations, conformity, and it is not yet designed for today's digital network and fast-changing age. And then there is a hidden inequality, an equality in terms of access to teachers, or access to facilities, or access to schools, but inequality of imagination. This is even more challenging. Children in the cities are exposed to possibilities that is so large. They're exposed to role models, new technologies, and vast opportunities. On the other hand, children in the rural areas or in the poor areas, they may never meet people who went to universities. They may never meet people who work in an emerging industry. So dreams is a function of knowledge, and it is extremely important today to, one, reform our school system from the 20th century mindset into 21st century mindset, and then address not only skill gaps, but also imagination gap. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kita sudah melihat bagaimana video di depan, teman-teman. Ya, kalian tidak salah lihat ya. Sebab ternyata Anies Baswedan sejak kecil, teman-teman ya, sudah berkecimpung dalam dunia, kalau kita bilang politik, enggak juga ya. Tapi beliau sudah dekat ya dengan orang-orang yang tokoh-tokoh ya pada saat itu, yang terlihat ibu negara ya, istri almarhum Soeharto, teman-teman, Presiden Soeharto, yang diwawancarai oleh Anies Baswedan bersama dengan rekannya ya. Ini sangat luar biasa ya, sangat hebat, sangat mantap teman-teman. Ternyata Anies mempunyai bakat itu sudah sejak kecil. Beliau mempunyai bakat public speaking yang luar biasa, mental yang luar biasa, kehebatan yang luar biasa, sehingga Anies Baswedan berkarir ternyata sudah sejak kecil, teman-teman. Ya, kalau kita melihat memang ya tidak heran kalau per hari ini bagaimana Anies Baswedan menjadi tokoh yang fenomenal, tokoh yang dihargai, ditakuti, diperhitungkan dalam dunia perpolitikan kita. Karena itu ya, Anies Baswedan tidak kaleng-kaleng, teman-teman. Ya, apalagi banyak orang bilang bahwa Anies itu cuma omong-omong, cuma bicara saja, berkata-kata ya. Dan ya memang Anies jago berkata-kata, ya kata-kata yang luar biasa, public speaking yang sangat luar biasa, teman-teman. Sebenarnya itu yang dibutuhkan ya, seorang pemimpin yang bisa bicara, yang public speakingnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Dan kalau kita bandingkan dengan Mulyono ya jauh berbeda lah ya. Beliau bukan siapa-siapa, teman-teman ya, karena Anies ya mempunyai track record ya, rekam jejak yang luar biasa sebagai aktivis juga, teman-teman. Dan tidak heran kalau Anies ya menjadi capres 2024 kemarin ya, walaupun gagal ya tidak menyurut semangat Anies untuk menjadi seorang yang sangat hebat. Kalau kita melihat ya 2029 nanti bagaimana Anies juga masih diperhitungkan ya sebagai tokoh yang bakal maju sebagai calon presiden 2029 nanti, teman-teman. Dan itu adalah hal yang sangat hebat ya. Dan kalau kita melihat bagaimana per hari ini Anies membangun sebuah partai politik yang akan membawanya menjadi ketua umum nanti, teman-teman ya. Dan itu adalah hal yang hebat. Bagaimana menurut kalian?